Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah menggugah tentang Arini, seorang janda penjual gas LPG yang terperangkap dalam konsekuensi tragis akibat dosa-dosanya. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh dengan keputusasaan dan penebusan, Arini menemukan bahwa setiap tindakan tidak akan pernah luput dari akibatnya. Mari berkisah tentang perjalanan spiritual dan pencarian makna dalam kisah seorang penjual gas LPG yang berusaha menebus dosa-dosanya di tanah suci Makkah. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di perbukit, hiduplah seorang janda bernama Arini, bukan nama sebenarnya. Berusia pertengahan 40 tahunan, ia bekerja sebagai penjual gas LPG 3 kg. Selain gas LPG, Arini juga menjual berbagai peralatan memasak, termasuk regulator gas LPG yang unik dan murah. Selama lebih dari 10 tahun, sejak masih bersuami, Arini menjalani pekerjaan ini. Ia dikenal sebagai penjual yang ramah dan murah hati di desanya, sering memberikan potongan harga kepada pelanggan setianya. Namun, di balik senyumannya yang hangat, Arini menyimpan rahasia gelap yang hanya ia ketahui. Sejak kecil, Arini memiliki kemampuan supranatural untuk melihat hantu dan makhluk gaib lainnya. Keanehan ini membuatnya terisolasi di masa kecil, sering dianggap aneh oleh teman-temannya. Namun ketika dewasa, Arini memilih untuk menyembunyikan kemampuannya ini, terutama setelah menikah. Ia takut tidak dipercaya orang dan dijauhi. Di gudang tempat ia menyimpan tabung gas LPG, Arini sering melihat penampakan, tetapi ia tetap merahasiakannya, mencoba menjalani hidup normal meskipun ketakutan selalu mengintainya. Pekerjaan sebagai penjual gas LPG membuat Arini menjadi tulang punggung keluarganya setelah suaminya meninggal. Ia berusaha sekuat tenaga demi anak-anaknya. Suatu hari, seperti biasa, Arini berkeliling desa untuk mengantarkan gas LPG ke rumah-rumah pelanggan. Ini ia lakukan karena persaingan penjualan, dan dengan memberi bonus mengantarkan sampai ke rumah, para pelanggan tidak berpaling untuk membeli gas LPG ke tempat lain. Ia mengendarai motor dengan gerobak di belakangnya yang penuh dengan tabung gas LPG. Setiap hari, ia bertemu dengan berbagai macam pelanggan, dari ibu rumah tangga hingga pedagang kaki lima. Pada hari itu, ia bertemu dengan seorang wanita tua misterius yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Wanita tua itu, dengan pakaian lusuh dan tatapan kosong, menghentikan motornya di tengah jalan, dan ingin membeli gas LPG dari Arini. Setelah membayar, wanita tua itu memberikan peringatan samar kepada Arini. "Jangan abaikan peringatan ini, nak. Apa yang kau jual bisa membawa bencana jika kau tidak berhati-hati," kata wanita tua itu dengan suara bergetar. Arini mengernyitkan kening, merasa aneh dengan peringatan tersebut. Ia hanya mengangguk sopan, lalu melanjutkan perjalanannya. Ia menganggap peringatan itu sebagai omong kosong, sesuatu yang sering ia dengar dari orang-orang tua yang percaya tahayul. Hari itu berlalu seperti biasa, tetapi dalam hati Arini mulai merasa tidak nyaman. Ia teringat kembali peringatan wanita tua itu, namun segera mengusir pikiran tersebut dari benaknya. Ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya, dan tidak memikirkan hal-hal yang membuatnya takut. Arini terus berkeliling desa, bertemu dengan pelanggannya yang setia, tanpa menyadari bahwa peringatan itu akan menghantuinya di kemudian hari. Berbekal keuntungan yang berlimpah dari penjualannya, Arini memutuskan untuk pergi umroh. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa masa lalu dan memulai hidup baru. Sebelum berangkat, ia mengadakan walimatus safar, sebuah kenduri untuk berpamitan, yang dihadiri oleh seluruh desa. Semua orang hadir, termasuk tokoh agama setempat, Pak Ustadz Husain, yang selalu memberikan nasihat bijak. "Semoga perjalananmu lancar, Bu Arini. Ingatlah untuk selalu berdoa dan minta ampun kepada Allah," kata Pak Ustadz Husain dengan lembut. Nasihat Pak Ustadz itu hanya ditanggapi dengan biasa oleh Arini, karena sudah sewajarnya semua orang akan memberikan nasihat seperti itu. Namun di tengah suasana tersebut,
Arini tidak bisa sepenuhnya melupakan peringatan wanita tua misterius itu. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dengan tawa dan canda bersama warga, tetapi bayangan peringatan itu tetap membekas. Hari keberangkatan pun tiba. Arini berpamitan dengan warga desa yang mengantarnya hingga ke gerbang desa. Mereka semua mendoakan keselamatan dan keberkahan untuknya. Dengan hati yang penuh harap, Arini berangkat menuju Tanah Suci, berharap bisa menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Selama umroh, Arini mengalami kejadian aneh di Masjidil Haram. Ketika sedang berdoa, ia tiba-tiba mencium bau gas LPG yang bocor. Hal ini membuatnya bingung, karena ia tahu tidak ada tabung gas LPG di sana. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi bau itu semakin kuat. Selain itu, ia juga mencium aroma daging terbakar. Bau-bauan tersebut membuatnya merasa tidak nyaman dan cemas. Kenapa aku mencium bau seperti ini di tempat suci? Pikir Arini dengan gelisah. Di tengah kebingungan, Arini melihat sosok misterius di antara kerumunan jamaah. Sosok itu tampak seperti hantu seorang pria yang meninggal karena kebakaran. Pria itu terus mengikuti Arini, seolah ingin mengingatkan akan dosa-dosa masa lalunya. Arini berusaha untuk fokus pada ibadahnya, tetapi bayangan pria itu tidak bisa hilang dari pikirannya. Setiap kali ia mencoba berdoa, sosok pria itu muncul dan mengganggunya. Apakah ini hukuman atas dosa-dosaku? Bisik Arini dalam hati, merasa semakin takut dan tertekan. Meskipun ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus pada ibadahnya, kejadian aneh tersebut terus berlanjut. Arini merasa semakin terbebani oleh perasaan bersalah dan ketakutan. Ia mencoba mencari bantuan dari jamaah lain, tetapi tidak ada yang memahami apa yang sedang ia alami. Kejadian ini membuat Arini semakin sadar bahwa dosa-dosa masa lalunya tidak bisa dihapus begitu saja. Ia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya, dan mencari cara untuk benar-benar menebus dosa-dosanya. Setiap malam, ia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Ia melihat wajah-wajah orang yang telah meninggal, karena tabung gas LPG yang dijualnya. Mimpi buruk ini membuat tidurnya tidak nyenyak, dan tubuhnya mulai melemah. Meskipun telah minum banyak air, ia selalu merasa haus dan kelelahan. Arini merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi saya merasa sangat tidak nyaman, keluh Arini kepada seorang ustadz pemandu umroh. Ustadz tersebut mencoba memberikan nasihat dan doa, tetapi tidak ada yang bisa membantu menghilangkan perasaan aneh yang dialami Arini. Suara-suara aneh terus berbisik di kepalanya, seolah-olah ada seseorang yang berbicara kepadanya. Suara-suara itu terus mengingatkan akan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Arini merasa semakin tertekan dan bingung, tidak tahu harus berbuat apa untuk menghentikan mimpi buruk dan suara-suara tersebut. Kenapa suara-suara ini terus menggangguku? Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikannya? Tanya Arini dalam hati, merasa putus asa. Arini mencoba untuk mencari jalan keluar, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Ia mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan azab ini adalah dengan benar-benar menebus dosa-dosanya dan mencari pengampunan yang sejati. Namun, Arini tidak juga bisa mengingat apa dosa yang telah ia lakukan. Kondisi Arini semakin memburuk, penampakan-penampakan mengerikan lain mulai muncul di sekitarnya. Ia melihat hantu-hantu korban tabung gas LPG yang meninggal karena ulahnya. Mereka mengejar dan menghantui Arini dimanapun ia pergi. Setiap kali ia berusaha untuk beribadah, penampakan-penampakan itu muncul dan mengganggunya. Arini merasa takut dan putus asa, tidak tahu harus berbuat apa. Hantu-hantu tersebut menunjukkan rasa sakit dan amarah mereka kepada Arini. Mereka mengingatkannya pada kesalahan-kesalahan masa lalunya, yang telah merenggut nyawa mereka secara tragis. Arini merasa terjepit antara rasa bersalah dan ketakutan yang tak berkesudahan. Ia mulai mengerti bahwa ini adalah azab yang harus ia terima karena dosa-dosanya. Di tengah gentingnya situasi, Arini mulai merenungkan apa yang sebenarnya harus dilakukannya. Ia menyadari bahwa ia harus menghadapi dosa-dosanya dengan berani dan bertanggung jawab. Hantu-hantu itu bukan hanya bayangan atau ilusi, tetapi peringatan nyata atas kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Arini tahu bahwa ia tidak bisa melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya, dan satu-satunya jalan adalah menghadapinya dengan penuh kejujuran dan ketulusan hati. Akhirnya, dalam keputusasaan yang mendalam, Arini menyadari dosa-dosanya. Ia teringat
bahwa ia menjual regulator gas LPG yang tidak memenuhi standar keamanan dengan harga yang lebih murah, demi keuntungan yang berlimpah. Regulator tersebut bertekanan rendah, tidak mampu menahan tekanan seperti yang seharusnya disarankan oleh standar SNI. Regulator gas LPG bodong itu ia dapatkan dari mitra suaminya, yang beberapa di antaranya sudah diamankan oleh polisi. Sebenarnya, suaminya pernah mencoba mengingatkannya, tetapi Arini mengabaikannya demi mendapatkan lebih banyak keuntungan. Saat menjalani ibadah di Masjidil Haram, Arini mendapat pencerahan dan pengertian yang mendalam atas dosa-dosanya. Ia bertemu kembali dengan wanita tua misterius yang sempat membeli gas LPG-nya, yang sebenarnya adalah malaikat penjaga yang dikirim Allah untuk memberikan petunjuk kepadanya. Wanita tua itu kembali memberikan nasihat dan arahan, yang membuat Arini terenyuh dan bertobat dengan tulus. Kamu harus memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan, minta ampun kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama, kata wanita tua misterius itu dengan suara lembut. Arini menangis terseduh-seduh, merasa lega bisa menemukan petunjuk dan pemahaman akhirnya. Ia menghabiskan waktu di tanah suci dengan berdoa, dan memohon ampun kepada Allah. Ia berjanji untuk tidak pernah lagi mengabaikan tanggung jawabnya sebagai manusia dan muslim. Melalui pengalaman yang menyentuh hati itu, Arini menemukan kedamaian batin yang selama ini dicarinya. Ketika kembali ke desanya, Arini berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia memutuskan untuk mengganti regulator gas LPG yang aman kepada pelanggannya. Arini berjanji untuk mengabdikan hidupnya untuk kebaikan, dan menebus dosa-dosanya dengan cara yang bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.